yaitu kepemimpinan dalam manajemen dakwah. Kepemimpinan merupakan proses yang harus ada dalam kehidupan manusia selaku makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, dapat dimaklumi bahwa dimanapun terdapat kelompok manusia yang hidup bersama, maka di sana diperlukan adanya bentuk kepemimpinan. Istilah pemimpin dan kepemimpinan merupakan kesatuan kata yang sulit dipisahkan, karena tiada pemimpin tanpa kepemimpinan. Sedangkan kepemimpinan tidak akan berarti tanpa adanya pemimpin. Yang B yaitu definisi kepemimpinan dalam konsep manajemen dakwah. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu maupun kelompok dalam upaya-upaya koordinasi dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan dalam bahasa Arab, manajemen diartikan sebagai an-nizam atau at-tanzim, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Pengertian tersebut dalam skala aktivitas juga dapat diartikan sebagai aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya, serta menjadikan hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya. Bagian C yaitu kepemimpinan dalam rangka manajemen dakwah. Kepemimpinan manajemen dakwah merupakan bagian integral dari kepemimpinan Islam dan dakwah. Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen dakwah dalam rangka pencapaian tujuan serta memajukan organisasi dakwah. Urgensi kepemimpinan manajemen dakwah merupakan suatu keniscayaan. Pengaruh kepemimpinan manajemen dakwah sangat tergantung pada profil seseorang dai yang berfungsi sekaligus sebagai manajer dakwanya. Pencapaian tujuan dalam kepemimpinan manajemen dakwah dapat ditempuh melalui pemanfaatan sumber daya dan sarana serta kerjasama sejumlah dai sebagai pelaksana. Dengan motivasi yang tinggi, manajer dakwah dapat mengarahkan sumber daya umat dengan kapasitas penuh untuk mencapai hasil maksimal yang diinginkan. Oleh sebab itu, berkenaan dengan pentingnya kepemimpinan manajemen dakwah, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tulisan ini berupaya untuk memaparkan tentang kepemimpinan material dakwah yang meliputi pengertian, teori, karakteristik manajer dakwah serta pola kepemimpinan manajemen dakwah pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagian D yaitu karakteristik manajer atau pemimpin dakwah. Karakteristik dan sifat pemimpin dakwah yang baik menurut analisa manajemen dakwah idealnya adalah pemimpin yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mengadu antara dimensi institusional dan dimensi individual. Adapun karakter seseorang pemimpin dakwah yang ideal tersebut adalah yang pertama amanah, yang kedua memiliki ilmu dan keahlian, yang ketiga memiliki kekuatan dan mampu merealisir, yang keempat rendah diri, toleransi dan sabar, yang kelima benar, adil dan dapat dipercaya, yang keenam musyawarah, dan yang ketujuh cerdik dan memiliki wawasan yang luas. Yaitu peran pemimpin dakwah dalam pengembangan sumber daya manusia. Peran yang dimaksud yakni sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau adanya suatu faktor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang yang mempengaruhi bagaimana suatu organisasi atau lembaga akan dijalaninya. Peran timbul karena pemimpin memahami bahwa bekerja itu tidak sendirian. Seorang pemimpin memiliki lingkungan yang setiap saat untuk berinteraksi dengan para karyawannya. Oleh karena itu, pimpinan lembaga dakwah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengembangkan para dai. Sikap dan ekspektasi mereka akan menciptakan suasana baik, menumbuhkan profesionalisme, maupun melemahkannya. Dakwah yang cerdas melihat in-service development sebagai proses pengembangan untuk para dai
untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Proses pengembangan berlaku untuk siapa saja, baik yang sudah berkompeten maupun yang belum. Mungkin yang berbeda hanya pada soal penekanannya, dan pemimpin dakwah harus mampu menumbuhkan kekuatan dan meningkatkan kapabilitas para anggotanya.